pada tahun 2017. Oke, biar kalian gak makin penasaran sama alur filmnya, cus langsung aja kita melebur ke alurnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sebuah acara pernikahan. Tetapi yang jadi pertanyaan, tamu undangan di acara tersebut memakai seragam SMA semua dan terlihat masih sangat muda. Rupanya pernikahan itu adalah program pemerintah untuk meningkatkan laju angka kelahiran dengan cara menganalisis informasi genetik penduduknya dan memilih pasangan nikah untuk mereka pada saat mereka menginjak usia 16 tahun. Acara begitu meriah dan banyak teman-teman sebaya yang ingin segera menyusul kedua mempelai. Dan di akhir acara, seperti biasa mempelai wanita melemparkan buket bunga yang selanjutnya akan ditangkap oleh teman-teman yang lain. Ketika mempelai itu melemparkan bunga, ternyata yang mendapatkan adalah seorang siswa laki-laki bernama Yuto Shiba. Kemudian, bunga tersebut diberikan kepada siswi wanita bernama Aoi Nisaka. Saat itu, teman-teman yang lain begitu bahagia melihat momen kedekatan mereka berdua. Setibanya mereka di sekolah, Aoi dan kedua temannya mengikuti bimbingan nikah muda. Dikarenakan ketiganya akan menginjak usia 16 tahun, ketiganya merasa jika pasangan pilihan pemerintah sudah sangat tepat. Dan Aoi sendiri merasa tidak sabar untuk segera menemukan pasangan nikahnya setelah berumur 16 tahun. Setelah pulang sekolah, Aoi ingin membeli jajanan krep yang berada di seputar taman. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Ia ditemani oleh Shiba, teman Aoi sedari kecil. Keduanya memesan jajanan untuk varian rasa yang berbeda dan mereka pun saling bertukar makanan sembari berjalan-jalan di seputar taman. Shiba mengingatkan Aoi jika sebentar lagi ia akan beranjak 16 tahun. Dan Shiba mulai menggoda Aoi dengan mengatakan ciuman pertama Aoi dapat memberikan kebahagiaan. Rupanya dulu sewaktu TK, Aoi pernah melarang Shiba untuk mencium anak perempuan lain selain dirinya. Mendengar hal itu, Aoi tentu saja menjadi salah tingkah di depan Shiba. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumah masing-masing. Namun sebelum berpisah, Shiba kembali mengatakan jika Aoi dapat menjadi seorang putri yang diselamatkan oleh pangeran, seperti yang diimpikannya dulu. Hari itu tiba waktunya Aoi berulang tahun. Ia merayakannya dengan kedua orang tuanya dan pamannya saja. Ia pun mendapat hadiah dari paman dan ia juga berpesan untuk memakainya saat bertemu dengan orang yang dicintai. Ia pun menunggu telepon dari seseorang dan rupanya ia menunggu kabar dari Shiba. Namun tak lama Shiba meneleponnya dan mengajak bertemu di sebuah taman. Terlihat Aoi memakai setelan baju hadiah dari paman. Setibanya di taman, Shiba juga memberikan hadiah kepada Aoi. Ia terlihat sangat bahagia mendapatkan hadiah itu. Tak lama ia akan mendapatkan pemberitahuan mengenai calon pasangannya. Aoi tampak gugup dan ingin belajar memperkenalkan diri saat akan bertemu pasangannya kepada Shiba. Sebagai sahabatnya, Shiba tidak dapat menolaknya. Terlebih saat Shiba berpura-pura mengungkapkan perasaannya. Saat itu Shiba begitu menghayati perannya tersebut dan bahkan menarik Aoi untuk diciumnya. Namun seketika itu ditolak oleh Aoi. Ia mengatakan jika kita seharusnya bersama dengan pasangan yang sudah ditentukan pemerintah. Shiba kembali mengatakan jika memang bukan dia pasangan dari pemerintah, ia akan selalu mendukung percintaan Aoi. Dan tidak lama HP Aoi berbunyi yang menandakan pesan dari pemerintah. Belum sempat Aoi membacanya, dari kejauhan ia mendengar ada seseorang memanggil namanya dan memperkenalkan diri sebagai Sosuke Takachiho. Ia juga menunjukkan pemberitahuan biodata Aoi. Ternyata itu adalah pasangan dari pemerintah untuk Aoi. Setelah selesai berkenalan, ia memberikan bunga sebagai hadiah perkenalan. Shiba yang melihat Aoi merasa senang menerima pemberian Sosuke, kemudian berpamitan dan meninggalkan mereka berdua. Tak lama Sosuke hanya mengatakan jika besok ia ingin bertemu di kafe yang berada di sebuah hotel dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, karena terlalu gugup, ia pun meminta saran dari pamannya ketika melakukan kencan pertama. Pamannya yang juga seorang model tampak mendukung dan meminta dirinya untuk menikmati pertemuan itu. Tak lama Sosuke juga menunggu di belakang Aoi.
Keduanya tampak canggung saat pertama bertemu. Bahkan Sosuke cenderung bersikap dingin. Namun tiba-tiba Sosuke menyela omongan Aoi dan menggandeng tangannya untuk mengajaknya jalan-jalan. Namun kembali lagi sikapnya menjadi dingin saat Aoi menyinggung nama Shiba. Kemudian sebelum pergi, Sosuke berpesan jika tanggal 20 ia akan menemui Aoi kembali. Dan ia pun pergi begitu saja. Sikap Sosuke itu tentu membuat kepikiran. Bahkan saat di sekolah pun, Aoi belum dapat memahami sikap Sosuke tersebut. Bahkan teman-temannya mulai menggoda Aoi yang ternyata mendapat pasangan yang sangat kaya. Tak berselang lama, Shiba nampak memasuki ruang kelas dan Aoi terlihat menyapa Shiba. Tetapi Shiba saat itu menjadi pendiam dan hanya mengucapkan selamat. Di pertemuan berikutnya, Aoi merasa ia mungkin masih belum terbiasa dengan sikap Sosuke. Jadi ia bermaksud merubah penampilan agar dapat perhatian dari Sosuke. Namun dandanan Aoi saat itu terlalu berlebihan dan Sosuke ingin kembali bertemu. Namun saat itu justru Aoi mengatakan kepada Sasuke untuk tidak usah memaksakan bertemu jika memang tidak ingin bertemu. Tentu saja kejadian itu membuat Aoi merasa sakit hati dan memutuskan sebelum pulang ia ingin membeli jajanan krep di tempat biasa di taman. Saat Aoi sedang sibuk memilih, terlihat ada seseorang yang ikut memesan juga dan ternyata itu adalah Shiba. Aoi nampak menanyakan penampilannya kepada Shiba dan Shiba dengan sengaja menjawab jika memang ia menyukai Aoi apa adanya dan tak perlu merubah penampilan. Kemudian ia mulai bercerita mengenai Sosuke. Shiba menanyakan apakah Aoi bahagia dengan Sosuke? Namun saat itu Aoi mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Ia menjawab pertanyaan Shiba dengan kebiasaan memegang poni yang berarti sedang berbohong. Lalu Shiba berpesan kepada Aoi lebih baik menghadapi secara langsung daripada kita marah dengan orang yang tidak terbuka. Mendengar perkataan itu, keesokan harinya Aoi bertekad untuk menemui Sosuke di rumahnya secara langsung. Tetapi saat ia berada di depan rumah Sosuke, ia merasa keheranan melihat rumah yang begitu besar dan mewah. Tak lama, ayah dan ibu Sosuke datang dan ingin berbincang-bincang dengan calon menantunya tersebut. Dan sebelum obrolan terlalu jauh, Sosuke yang tiba-tiba datang menghentikan hal itu dan menarik Aoi untuk dibawa kabur bersama-sama. Sosuke kemudian mengantarkan pulang Aoi. Dalam perjalanan, Aoi berusaha mencari tahu hubungan antara Sosuke dengan kedua orang tuanya yang kurang begitu dekat. Dan saat itu Sosuke mengatakan jika orang tuanya terlalu mencampuri urusan hidupnya dan membuat anak-anaknya mengikuti keinginan orang tua yang akhirnya akan membuat mereka kecewa. Sosuke meminta maaf kepada Aoi karena mendapat pasangan yang mempunyai hubungan kurang harmonis dengan kedua orang tuanya. Aoi berusaha memahami perasaan Sosuke dan akan lebih mempercayai Sosuke. Dia juga akan berjuang demi Sosuke agar ia mau lebih terbuka dan dapat menganggap penting keberadaan Aoi. Mendengar itu, Sosuke terlihat mulai benar-benar mengagumi dan menyukai Aoi. Dan setibanya di halte bus, Aoi segera berpamitan. Namun saat itu justru Sosuke mengejar Aoi dan menciumnya. Gara-gara itu membuat Aoi ketinggalan bus. Sosuke pun kemudian mengantar Aoi pulang karena ia ingin lebih lama bersamanya. Setelah kejadian itu, Aoi menceritakan masalahnya dengan Shiba dan mengucapkan terima kasih karena saran dari Shiba. Sikap Sosuke sedikit berubah dan menjadi lebih terbuka. Aoi juga mengiyakan jika sebentar lagi Shiba berulang tahun ke-16. Ia sangat tak sabar ingin mengetahui calon pasangan Shiba. Tak berselang lama, dari arah belakang ada seseorang dari kantor Kementerian Kesehatan, Perburuan, dan Kesejahteraan. Ia ingin bertemu dengan Aoi dan mengingatkan untuk menjaga jarak dari lawan jenis karena itu merupakan sesuatu yang tidak sopan terhadap pasanganmu. Shiba yang mendengar itu mengatakan kepada orang tersebut untuk tidak mempermasalahkan hal itu karena ia hanya teman sedari kecil. Sepulang sekolah, Sosuke mengajak Aoi pergi jalan-jalan, namun di tengah perjalanan, Aoi ingin merubah jadwal kencanya dan ingin mendatangi suatu tempat. Ternyata Aoi sedang mencarikan hadiah untuk Shiba yang besok ulang tahun. Setelah mencari hadiah itu, Sosuke terlihat kesal dengan Aoi yang selalu membahas mengenai Shiba.
Sebenarnya Sosuke cemburu dengan sikap Aoi terhadap Shiba. Namun ia berusaha menutupi sikapnya tersebut. Dan Aoi merasa senang karena Sosuke sudah mulai berubah sikapnya dan mulai memperhatikan dirinya. 嬉しくってだって私のこと一度も好きって言ってくれたことだってないし Keesokan paginya hadiah itu diberikan kepada Shiba karena tepat hari itu ia berulang tahun. Saat itu Aoi begitu penasaran dengan pasangan Shiba. Namun saat itu Shiba hanya mengatakan jika pasangannya sedang berada di tempat jauh. Aoi mengatakan jika sepulang sekolah ia akan menemui Sosuke. Dan Aoi mengajak Shiba untuk pergi bersama dan memperkenalkan kepada Sosuke. Mereka bertiga akhirnya pergi bersama dan terlihat Aoi selalu membicarakan Shiba. Hingga tidak sadar ia pun sampai terjatuh. Dan setelah makan siang mereka memutuskan melihat pawai yang berada di samping mall. Saat itu Aoi dan Sosuke segera bergegas menonton pawai itu. Namun terlihat Shiba yang sedikit sempoyongan saat akan mengejar Aoi dan Sosuke. Setelah selesai mereka berjalan-jalan, Aoi tidak sengaja melihat toko souvenir dan ingin masuk untuk melihatnya. Saat itu Shiba mulai berbicara serius mengenai Aoi kepada Sosuke. Shiba mulai memberitahu kebiasaan, tentu saja Sosuke tidak mengetahuinya. Dan Shiba ingin Sosuke lebih peka terhadap Aoi dan memperhatikannya. Bahkan Shiba mengatakan jika mulai hari ini ia tidak dapat mendukung hubungan kalian. Shiba kembali bertanya apakah Sosuke dapat membahagiakan Aoi. Sosuke enggan menjawab dan mengatakan jika itu bukan urusanmu. Mendengar itu Shiba mulai marah dan keduanya terlihat saling dorong. Namun hal itu dapat dilerai oleh Aoi. Dan saat Aoi mengejar Shiba, ternyata Sosuke menemukan sesuatu yang terjatuh dari dalam tas Shiba. Setelah kejadian itu Shiba tidak berangkat ke sekolah dan sangat sulit untuk dihubungi. Sosuke memberi kabar kepada Aoi jika ia akan meneruskan sekolah kedokteran di Kyoto selama 6 tahun karena ia diterima di salah satu universitas di sana. Ia ingin meraih impiannya dengan kerja kerasnya sendiri. Saat itu Aoi merasa senang sekaligus sedih karena harus berpisah dengan Sosuke untuk waktu yang lama. Namun Aoi akan terus mendukungnya. Setelah Sosuke mulai kuliah di Kyoto, Aoi menyempatkan untuk datang berkunjung dan mengikuti seminar kelas terbuka di jurusan kedokteran. Mereka berdua pun melepas rindu dengan berjalan-jalan keliling Kyoto. Dan tak lupa Aoi membelikan oleh-oleh untuk pamannya. Ia datang berkunjung ke kediaman pamannya dan saling bertukar cerita mengenai pasangan. Karena terlihat Aoi begitu bahagia saat menceritakan Sosuke, pamannya mengatakan jika ia berpisah dengan pasangan yang sudah dipilih untuknya. Ia merasa tidak ingin menjadi penghambat bagi karir seseorang. Mereka pun memutuskan berpisah tepat sebelum melaksanakan upacara. Saat itu mereka berkomitmen untuk mencari kebahagiaan mereka masing-masing. Mendengar cerita dari pamannya, Aoi merasa sedikit ragu-ragu karena selama ini menurutnya jika pasangan yang dipilih oleh pemerintah selalu yang terbaik, tapi pada kenyataannya hati yang berbicara. Di hari selanjutnya Sosuke datang menemui Aoi dan mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata Sosuke mengajaknya ke gereja dan memberikan patung kucing yang di dalamnya terdapat cincin. Sosuke bermaksud untuk melamar Aoi dan Aoi pun bersedia untuk menikah dengan Sosuke. Aoi, ore to kekkon shite kure. Kabar bahagia itu pun Aoi umumkan di depan kelas dan terlihat teman-temannya bertepuk tangan bahagia. Namun hingga saat itu bangku yang biasa dipakai Shiba masih kosong. Ia pun mengirim undangan untuk Shiba. Selang beberapa hari, Shiba menelepon Aoi dan ingin menemuinya di taman. Setibanya di sana, Shiba meminta maaf atas tindakannya kepada Sosuke dan Aoi. Sebenarnya, Aoi ingin mengatakan jika dirinya akan pergi ke Kyoto setelah menikah dan berjanji akan bahagia di sana. Namun saat itu, ia berbicara sambil memegang poni. Tentu saja Shiba mengerti maksud Aoi tersebut. Shiba pun berusaha menguatkan Aoi jika memang Sosuke pria yang tepat untuk dirinya. Saat itu Aoi dan Sosuke sedang membicarakan mengenai persiapan pernikahan mereka. Aoi sangat ingin berkunjung menemui orang tua Sosuke. Namun hal itu selalu ia tolak dan justru membuat Sosuke kesal.
Hal itu semakin membuat Aoi merasa penasaran ingin kembali bertemu dengan orang tua Sosuke. Siang itu, sepulang sekolah, Aoi memutuskan untuk menemui ayahnya di rumah sakit. Mengingat ayah Sosuke seorang dokter dan pemilik salah satu rumah sakit di sana. Ia pun menemui ayah Sosuke dan berbicara sebentar mengenai masalah masa depan Sosuke, yang ayahnya sangat tegas untuk memutuskan masa depan anaknya itu. Dari sini, Aoi bisa mengerti mengapa Sosuke kurang dekat dengan orang tuanya, terutama kepada ayah. Ketika Aoi akan pergi meninggalkan rumah sakit, ia sekilas melihat Sosuke memasuki ruangan ayahnya. Dan tanpa sengaja, ia mendengar pembicaraan Sosuke dengan ayahnya. Di sini, Sosuke bermaksud meminta tanda tangan untuk surat rekomendasi perawatan penyakit tumor yang diderita Shiba yang sudah memasuki stadium 3. Namun saat itu ayahnya meminta sebelum membuat surat rekomendasi, ia ingin Sosuke menuruti keinginan ayahnya. Dan Sosuke menyetujuinya demi Aoi. Sosuke juga meminta ayahnya untuk merahasiakan hal tersebut kepada Aoi. Tapi kenyataannya Aoi sudah mendengar semua percakapan tersebut, yang membuat Aoi sangat terpukul. Setelah mendapat surat itu, Sosuke segera menemui Shiba dan menginginkan segera berobat di rumah sakit yang dituju. Karena penyakit tersebut, Shiba menjadi sulit mendapatkan pasangan. Rupanya keduanya saling membantu dan mencoba merahasiakan hal itu dari Aoi karena mereka tidak mau Aoi merasa sedih. Shiba juga berpesan untuk menjaga Aoi baik-baik dan semua kenangan bersamanya akan diberikan kepada Sosuke. 葵を笑顔にしてあげてよかった。 Sosuke pun mengajak Aoi pergi di taman, di mana ia pertama kali bertemu dengan dirinya. Ia nampak memberikan sebuah hadiah yang sengaja ia pilih sendiri untuk diberikan kepada Aoi. Sosuke mengatakan jika saat itu ia hanya ingin mematuhi peraturan pemerintah tanpa melihat siapa yang akan menjadi pasangannya. Tetapi semakin jauh mengenal Aoi, ia merasakan kebahagiaan dan ingin suatu saat merayakan ulang tahun pernikahan di tempat ini. Ia pun memeluk Aoi seolah-olah sebagai salam perpisahan. Saat itu Sosuke menyadari jika Aoi menyukai Shiba dan begitu juga dengan sebaliknya. Hari pernikahan pun digelar. Upacara pernikahan akan dimulai, namun tidak terlihat kedua mempelai memasuki altar. Ternyata Aoi sedang di luar gedung dan melihat Sosuke datang menghampiri dan mengatakan jika Shiba tidak akan datang. Aoi mengatakan tidak apa-apa, tapi sambil memainkan poni, dan tak lama Sosuke meminta untuk segera pergi menyusul Shiba. Ia pun memberikan tiket untuk Aoi dan pergi bersama Shiba di saat-saat terakhirnya. Sedangkan Sosuke meminta maaf kepada keluarga Aoi dan mendapatkan kemarahan dari ayahnya. Aoi segera berlari menuju bandara dan menyusul Shiba. Keduanya pun saling mengungkapkan rasa suka yang selama ini dipendam dan memutuskan untuk berlibur bersama dan menemani Shiba berobat. Aoi ingin bersama Shiba di waktu terakhirnya. Namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Shiba meninggal setelah berjuang melawan penyakitnya. Dan Aoi kembali dipertemukan dengan Sosuke saat berkunjung di makam Shiba. Terlihat Sosuke ingin memulai lembaran kehidupan baru dengan Aoi. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil adalah kebahagiaan tidak harus diakhiri dengan pernikahan, tetapi pernikahan adalah awal dimulai kebahagiaan. Tetap bahagia guys. Arigato.